Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai saat sekarang ini, sehingga kita masih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan dan melakukan ibadahnya. Dan ini merupakan kewajiban seorang hamba ketika dia hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Jadi kalau kita pahami dari ayat ini, seolah-olah tujuan kita diciptakan ke dunia ini hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang hamba, Allah ciptakan dia hidup di muka bumi ini, kemudian waktu dan hidup yang Allah berikan kepadanya dia tidak gunakan untuk melakukan ibadah kepadanya, berarti dia sudah salah dari hukum asal penciptaannya. Maka mari kita senantiasa menggunakan waktu dan kesempatan yang masih Allah berikan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau. Dan tentunya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang bisa istiqamah di dalam mengikuti Rasulullah, di dalam mengamalkan apa-apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari syarah Al-Adab Al-Asyrah tentang 10 adab yang sangat agung yang dikumpulkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab kita ini. Dan malam ini kita sudah masuk pada adab yang ke-8, yaitu tentang adab-adab ketika kita hadir di majelis ilmu. Maka wajib kita mengetahui bahwasanya hadir di majelis ilmu merupakan amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kalau kita berusaha untuk mengumpulkan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu, maka begitu banyak. Maka sebelum kita mulai kepada adab-adab yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika dia hadir di majelis ilmu, terlebih dahulu kita membacakan satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang mau hadir dan duduk di majelis ilmu. Hadis ini datang dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih tentunya. Di antara keutamaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu di dalam hadis ini, walaupun hadisnya sangat panjang, kita menyingkat saja, kita baca yang di akhirnya. Di antara keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Bahkan para malaikat mengatakan ketika Allah menjanjikan orang-orang yang hadir di majelis ilmu dosa-dosa mereka akan Allah hapuskan, maka para malaikat mengatakan,
fayaqul ya Rabb. Maka para malaikat mengatakan, wahai Rabb, fihi abdun fulanun khatta'un. Wahai Rabb, sesungguhnya ada seorang hamba yang hadir di majelis ilmu tersebut, kerjanya melakukan maksiat aja. Jadi kerja seorang hamba ini ketika para malaikat melaporkan kepada Allah, ada seorang hamba yang kerjanya melakukan kemaksiatan. Innama marra, dia hanya sekedar lewat di majelis ilmu. Fajalasa ma'ahum, kemudian dia numpang duduk dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka Allah mengatakan, walahu ghafartu. Untuk orang yang seperti ini juga aku ampuni dosa-dosanya. Maka lebih layak lagi antum yang antum niatkan dari rumah masing-masing menuju ke rumah Allah pada malam hari yang baik ini, niat untuk belajar ilmu agama. Sedangkan seorang yang kerjanya melakukan maksiat ini sekedar nampak dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, tetap Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis ini, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak pernah merugi orang-orang yang duduk dengan mereka. Subhanallah. Maka ketika kita duduk dengan orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu, tak mungkin kita merugi. Apalagi orang yang hadir di majelis ilmu dia niatkan untuk mempelajari ilmu agama. Berkawan aja dengan orang yang rajin majelis ilmu, dapat manfaatnya kita ikhwan. Apalagi kitanya sendiri yang rajin menghadiri majelis ilmu. Maka ini diantara dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya hadir di majelis ilmu merupakan amalan yang mulia. Maka karena menghadiri majelis ilmu adalah amalan yang mulia, maka sudah sepantasnya kita memperhatikan adab-adab ketika kita hadir di majelis ilmu. Dan beliau mengatakan di dalam kitab ini, qala al-musannif waffaqahullah, berkata al-musannif yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada beliau. Ats-tsamin, adab yang ke-8 dari 10 adab yang beliau kumpulkan di dalam kitab ini. Beliau mengatakan, idza intahaita ila majlisin fasallim. Apabila engkau tiba di salah satu majlis atau salah satu perkumpulan, maka ucapkanlah salam kepada orang-orang yang berada di majlis tersebut. Wajlis haitsu yantahil majlis, dan duduklah pada tempat yang terakhir engkau mendapatkan tempat duduk. Maksudnya adalah ketika seorang yang hadir di majelis ilmu dia datang belakangan dan dia melihat tempat yang berada di depan sudah penuh, maka adabnya dia duduk di bagian belakang yang kosong, tempat yang kosong untuk dia. Jadi jangan dia memaksakan kehendak agar dekat dengan orang yang berbicara, misalnya dengan dia melangkahi orang-orang atau dengan dia mengganggu orang-orang dan lain-lain sebagainya. Jadi hukum asalnya orang-orang yang datang belakangan hadir di majelis ilmu, maka tak boleh dia langsung sembarangan maju ke depan, kecuali memang ada tempat yang kosong, nanti kita jelaskan. Maka misalnya majelis ilmu kita saat sekarang ini, yang di depan sudah penuh ini, maka orang yang datang belakangan hendaknya dia isi di belakang. Jangan langsung maju ke depan atau memisah antara dua orang laki-laki kemudian dia duduk di antaranya. Wala tajlis baina asy-syamsi wadh-dhilli. Demikian juga ketika kita hadir di majelis ilmu, hendaklah seseorang tidak duduk di antara matahari dan bayangan. Sebenarnya ini bukan hanya ketika kita duduk di majelis ilmu. Kita tidak boleh duduk di tempat misalnya sebagian tubuh kita terkena matahari dan sebagiannya lagi terkena bayangan dan yang lainnya. Nanti kita jelaskan dalil-dalilnya. Terkadang kan kita duduk di sebuah tempat, sebagian badan kita terkena sinar matahari dan sebagian tubuh kita tertutupi dengan bayangan atau dan semisalnya. Maka hendaknya kita berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang teduh. Wala tufarriq baina itsnaini illa biidznihima, dan janganlah memisahkan dua orang dari tempat duduknya kecuali dengan izin mereka. Misalnya tempat ini udah sempit nih, ada dua orang, kemudian dia masuk di tengah-tengahnya tanpa izin dari yang dua ini, maka ini termasuk perbuatan yang dilarang. Kemudian wala tukim ahadan min majlisihi, dan hendaknya juga seseorang tidak mengatakan, wahai fulan berdirilah kamu dari tempat dudukmu. Kemudian setelah orang lain ini berdiri, lalu dia yang duduk di tempat duduk tersebut, meskipun dia pembesar, meskipun dia orang yang mempunyai pangkat dan lain-lain sebagainya. Wafsah liman dakhala, kemudian lapangkanlah tempat duduk bagi orang-orang yang datang belakangan.
Wadhkurillahi fi, dan sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perkumpulan. Nanti kita jelaskan bagaimana bahayanya apabila kita duduk di suatu majelis, di suatu perkumpulan tak ada disebut nama Allah di majelis tersebut. Nanti kita jelaskan bagaimana bahayanya. Kemudian wa aqallu kaffaratuhu. Kata beliau, kalau kita tidak mampu berzikir di majelis ilmu atau perkumpulan yang kita lakukan, paling tidaknya seseorang mengucapkan doa kafaratul majelis sebelum mereka berpisah, dengan mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka dari tulisan yang dijelaskan oleh Syekh di dalam kitab ini, paling tidak ada 8 adab yang harus kita perhatikan. Yang pertama kata beliau adalah idza intahaita ila majlisin fasallim. Apabila salah seorang di antara kalian datang hadir di salah satu majelis, baik itu majelis ilmu atau perkumpulan lainnya, maka di antara adabnya adalah kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir terlebih dahulu. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim. Apabila salah seorang di antara kalian sampai atau tiba di salah satu perkumpulan, di salah satu majelis, maka ucapkanlah salam kepada orang yang berada di dalam majelis tersebut. Dan kalau dia hendak duduk, maka silahkan dia duduk. Kemudian wa idza qama falyusallim. Kemudian ketika dia hendak berdiri dari majelis, dia ingin meninggalkan majelis ilmu, dia juga di antara sunnah memberikan salam kepada orang yang dia tinggalkan. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir hadis ini, falaysatil ula ahaqqu minal akhirah. Tidaklah ucapan salam yang pertama itu lebih hak untuk diamalkan dibandingkan dengan ucapan salam yang kedua. Maksudnya apa? Sama-sama disunnahkan. Ketika kita hendak hadir di majelis ilmu, ucapkan salam kepada orang yang berada di majelis ilmu. Demikian juga ketika kita hendak meninggalkan majelis ilmu, kita juga mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita tinggalkan di majelis ilmu tersebut. Lalu Rasulullah katakan, tidaklah salam yang pertama itu lebih hak dibandingkan dengan salam yang kedua. Maksudnya jangan kita beranggapan yang sunnah itu hanya mengucapkan salam ketika kita hadir di majelis ilmu. Sama-sama sunnah. Dan ini insya Allah kita amalkan. Dan ini insya Allah kita amalkan. Dan ucapan salam yang lebih sempurna adalah sebagaimana yang kita jelaskan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di dalam sebuah hadis yang datang dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabat ini mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat datang menjumpai Rasulullah, maka dia katakan assalamualaikum. Maka Rasulullah menjawab salamnya. Lalu Rasulullah mengatakan falahu asrun, dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau kita ucapkan salam assalamualaikum, mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian datang lagi orang yang kedua, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu Rasulullah menjawab, kemudian dia duduk di majelis tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan falahu asrun, orang yang kedua ini mendapatkan 20 kebaikan. Kemudian datang orang yang ketiga, kemudian dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Rasulullah menjawab, kemudian Rasulullah mengatakan dia mendapatkan falahu salasun, dia mendapatkan 30 kebaikan. Jadi ini sunnah. Tapi biasanya kalau kita mengucapkan salam ketika jumpa dengan orang lain agak panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya paling tidak ketika kita menjawab pesan dan lain-lain sebagainya, kita jawab dengan ucapan yang lebih sempurna. Karena ketika kita mengucapkan ucapan salam lebih sempurna, pahalanya lebih besar. Maka kalau kita lihat ada 3 kalimat kan, assalamualaikum 1 kalimat, assalamualaikum warahmatullahi 2 kalimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kalimat. Yang paling afdal adalah yang terakhir ini. Walaupun sudah cukup sebenarnya kalau kita mengatakan assalamualaikum sudah cukup. Tetapi semakin sempurna semakin banyak pahalanya. Jadi antara ada. Kalau kita hadir di majelis ini, ucapkan salam. Kemudian yang kedua, wajlis haitsu yantahil majlis. Dan duduklah di tempat terakhir kita mendapatkan tempat duduk.
Jangan misalnya karena kita ingin lebih dekat kepada orang yang menyampaikan ilmu, maka kita melangkahi orang lain, atau kita menjadikan orang lain tidak nyaman dan lain-lain sebagainya, maka kita duduk di tempatnya yang disediakan untuk kita, maksudnya tempat yang masih kosong. Ini hukum asalnya, dan ini yang dijelaskan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kunna idza ataita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Samurah ini mengatakan, kami kalau menghadiri majelis Rasulullah, jalasa ahaduna, maka salah seorang di antara kami akan duduk haitsu yantahi. Dia duduk di tempat di mana dia berhenti. Maksudnya dia duduk di tempat yang masih kosong. Dia tidak memisahkan antara dua orang, atau dia tidak maju ke depan sehingga mengganggu orang lain. Namun ini hukum asalnya. Tetapi kalau kita misalnya datang belakangan, kita lihat masih ada yang kosong di depan, masih ada yang kosong di depan, maka boleh bagi kita maju ke depan. Bisa dipahami ya ikhwan? Larangan di sini adalah ketika majelis sudah penuh. Ya udah, kita duduk di majelisnya, di tempat duduk yang masih kosong. Adapun kalau kita melihat misalnya di depan masih ada celah, dan memang di antara sunnah di dalam majelis ilmu ketika masih ada tempat yang kosong diisi. Karena semakin dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu secara keutamaan, jauh atau dekatnya dengan orang berbicara, maka kita katakan yang lebih dekat dengan yang berbicara dia yang lebih afdal dari segi ininya. Adapun dari segi keseluruhan pahalanya hanya Allah yang tahu. Namun dari segi dekat atau jauhnya seseorang duduk di majelis ilmu dengan orang yang berbicara, ada keutamaan. Maka orang yang lebih dekat, maka dia yang lebih afdal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang dari Abu Waqid al-Laythi. Datang dari seorang sahabat yang bernama Abu Waqid al-Laythi. Beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian datang 3 orang sahabat. Kemudian salah seorang di antara mereka karena melihat majelis sudah ramai, maka dia berpaling dari majelis Rasulullah. Dia tinggalkan majelis Rasulullah. Tinggallah 2 orang lagi. Mereka berdiri di hadapan Rasulullah. Kemudian salah satu dari yang 2 ini melihat ada tempat, ada celah kosong di depan. Kemudian dia mendekat kepada Rasulullah. Dia isi tempat yang kosong tersebut. Adapun orang yang kedua ini, yang ketiga ini, dia malu. Dia lihat sudah penuh, majelisnya sudah penuh. Tetap dia duduk di belakang. Tak mengisi tempat yang kosong tadi, dia tetap duduk di belakang. Maka Rasulullah ketika selesai menyampaikan ilmu, Rasulullah katakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum anin nafarits tsalatsa." Maukah aku beritahu tentang keadaan 3 orang tadi? Beliau menjelaskan orang yang pertama, wa amma ahaduhum. Adapun salah seorang di antara yang 3 ini, fa'awa ilallah fa'awahu Allah. Dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindungi dia. Ini menjelaskan orang yang tadi ketika dia melihat ada celah yang kosong di depan, dia maju. Dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua, fastahyallahu minhu. Adapun orang yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah juga malu kepadanya. Jadi tadi dia malu, dia tetap duduk di belakang, tak mau ke depan padahal masih ada tempat. Dia malu kepada Allah, Allah pun malu kepadanya. Kemudian yang ketiga, wa ammal akhar fa'arada. Dia berpaling dari Allah, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Ikhwan, ini merupakan dalil yang menjelaskan kepada kita semakin dekat seseorang di majelis ilmu dengan orang yang berbicara lebih afdal. Dan ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berpaling dari majelis ilmu, Allah berpaling darinya. Bisa dipahami ya? Karena orang yang ketiga ini jelaskan, dia berpaling dari Allah. Majelis ilmu sudah penuh, dia tinggalkan, dia jangan balik aja lah, kita usah jadi belakang gitu. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, dia berpaling dari Allah, Allah juga berpaling darinya. Maka hati-hati kita ikhwan. Ketika seseorang berpaling dari mempelajari ilmu agama, tak mau mempelajari ilmu agama, dia berpaling dari ilmu agama, Allah juga berpaling darinya. Dan ini juga merupakan dalil yang menjadikan kita lebih semangat lagi untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mempelajari ilmu agama. Maka ini balasannya, orang yang tak mau belajar, dia berpaling dari ilmu, Allah juga berpaling darinya.
Jadi ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga adalah wala tajlis baina syamsi wa dhilli. Hendaklah seseorang ketika dia berada di majelis ilmu, dia tidak duduk di tempat di antara bayangan dan matahari. Tadi kita jelaskan sebagian tubuhnya terkena sinar matahari dan sebagiannya lagi tertutupi oleh bayangan. Adapun kalau di zaman sekarang majelis ilmu itu biasanya di masjid. Ini mungkin terjadi di zaman Rasulullah kan? Mungkin masjidnya belum di atap. Maka ketika seseorang duduk, sebagian badannya terkena sinar matahari dan sebagiannya lagi tidak, maka hendaklah dia pergi pindah ke tempatnya yang teduh. Dan ini bukan hanya sekedar ketika kita hadir di majelis ilmu, ini berlaku umum. Ini berlaku umum. Baik misalnya kita duduk di tempat manapun, ini berlaku umum. Kalau kita misalnya melihat sebagian anggota badan kita terkena sinar matahari dan sebagiannya lagi tidak, kita pindah ke tempat yang teduh. Namun cara duduk yang seperti ini hukumnya hanya makruh saja, bukan haram. Kita jelaskan hadisnya, sebuah hadis yang datang dari Ibnu Majah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yaq'ada baina asy-syamsi wadh-dhill. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di antara sinar matahari dan bayangan. Yang dimaksud adalah sebagian terkena sinar matahari dan sebagian lagi tidak terkena sinar matahari. Maka hendaknya dia pindah ke tempat yang teduh. Bahkan ada di sebagian riwayat menjelaskan kenapa kita dilarang untuk duduk pada tempat yang seperti ini. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya tempat duduk yang seperti ini adalah tempat duduknya syaitan. Syaitan duduk di tempat yang seperti ini. Sebagian terkena sinar matahari dan sebagian terkena bayangan. Jadi sebagian badannya terkena sinar matahari dan sebagian ditutupi oleh bayangan. Rasulullah mengatakan majlisus syaitan. Ini adalah tempat duduknya syaitan. Makanya kita diperintahkan pindah. Dan para ulama juga menjelaskan kepada kita tentang hikmahnya. Hadisnya sudah ada jelas. Para ulama membahas juga apa hikmahnya. Kenapa kita dimakruhkan duduk di antara matahari dan bayangan? Karena ketika seseorang duduk di antara panas dan dingin, berarti ada dua pengaruh yang saling bertolak belakang mengenai badannya. Bukan nggak seperti itu, ikhwan? Ada panas, ada dingin, maka akan merusak tubuhnya. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ketika seseorang duduk di antara panas dan dingin, maka akan ada dua pengaruh yang mengenai badannya yang saling bertolak belakang yang mengakibatkan cairan tubuhnya rusak. Makanya dimakruhkan, tapi hukumnya bukan haram. Dimakruhkan. Makanya suatu ketika Imam Ahmad ditanya oleh Ibnu Mansur, betulkah ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan makruh duduk di antara sinar matahari dan bayangan? Maka Imam Ahmad mengatakan hadza makruhun. Ini adalah cara duduk yang dimakruhkan, bukan haram. Tetapi dibenci. Ini berlaku ketika kita duduk di majelis ilmu atau di tempat-tempat lainnya. Terkadang kan sebagian kita berjemur misalnya di bawah pohon misalnya, kaki kita terkena sinar matahari, kepala kita tertutup dengan bayangan, maka kita pindah ke tempat yang teduh. Allahu a'lam. Kemudian adab yang berikutnya adalah wala tufarriq baina itsnaini illa biidznihima. Janganlah kita memisahkan dua orang dari tempat duduknya kecuali dengan izinnya. Misalnya antum duduk berdoa, maka tidak boleh tidak boleh dia duduk di antara dua orang kecuali dengan izin dari dua orang tersebut. Namun kalau seandainya tempatnya masih kosong, masih luas, maka tidak mengapa, tidak perlu dia izin. Kalau seandainya tempatnya luas, si fulan di sini, jauh kali jaraknya, maka boleh dia duduk di antaranya. Tidak perlu dia izin. Tetapi kalau seandainya tempatnya sempit,
Maka di antara adab tidak boleh seseorang duduk di antara dua orang sampai dia minta izin kepada kedua orang tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li rajulin an yufarriqa baina rajulain. Tidak halal kata Rasulullah. Berarti haram perbuatannya. Tidak halal bagi seseorang untuk duduk di antara dua orang kecuali dengan izin dari dua orang tersebut. Jadi tak boleh. Apalagi ketika hari Jumat, jangan coba-coba. Dia datang belakangan, enak aja dia lewat. Geser. Tidak boleh. Jadi kalau kita ingin duduk di depan, ya udah kita cepat datang, jangan terlambat. Walaupun dia orang besar. Tidak boleh seperti ini. Jadi siapa yang datang belakangan, duduknya di belakang. Hukum asalnya seperti itu. Kalau tidak ada lagi tempat yang kosong, sudah di belakang, siapapun dia. Dan ini berlaku di tempat-tempat umum. Kemudian adab yang berikutnya adalah wala tuqim ahadan min majlisihi. Hendaklah seseorang tidak memerintahkan orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Meskipun dia orang besar, meskipun dia seorang pejabat, meskipun dia seseorang yang diagungkan dan lain sebagainya. Tidak boleh misalnya dia datang belakangan lalu dia katakan, wahai fulan, berdiri dari tempat dudukmu. Kemudian ketika saudaranya berdiri dan pindah dari tempat duduknya, lalu dia yang duduk di tempat tersebut. Tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi. Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, thumma yajlis bih. Kemudian dia duduk pada tempat tersebut. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Tetapi hendaklah kalian saling melonggarkan dan melapangkan di dalam majelis ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau datang di majelis ilmu, datang terlambat misalnya terakhir, maka orang-orang mengagungkan dia, menghormati dia, orang-orang berdiri agar Ibnu Umar duduk di tempat mereka berdiri. Karena Ibnu Umar seorang alim, seorang ulama. Maka ketika beliau datang belakangan, orang-orang berdiri dalam rangka menghormati beliau agar beliau yang duduk di tempat tersebut. Namun Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah duduk di tempat orang tersebut. Beliau tetap duduk di belakang. Dan ini menunjukkan kepada kita di antara adabnya tidak boleh kita menyuruh orang lain untuk pindah dari tempat duduknya kemudian kita duduk di tempat tersebut. Itu adabnya. Kalau di zaman sekarang ini kan udah beda zamannya. Kadang-kadang misalnya dia seorang pembesar kan, ke masjid datang belakangan. Tapi karena pembesar dulu, sisakan tempat duduk yang kosong di depan. Bisa seperti tidak boleh. Siapa yang datang duluan, dia yang duduk di tempat tersebut. Bahkan kata para ulama, bagaimana kalau seandainya dia adalah orang yang dimuliakan, dia adalah orang yang terhormat, kemudian orang-orang lain mempersilahkan dia untuk mengganti posisi untuk duduk di tempat duduk yang paling depan, maka kata para ulama yang lebih afdal adalah tetap dia duduk di belakang. Karena ini yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam rangka menjaga sikap wara', ya kan, tidak mengambil hak orang lain meskipun dia ridho. Kemudian ada berikutnya ketika kita berada di majelis ilmu adalah wafsah liman dakhala. Berikanlah kelonggaran bagi orang-orang yang baru datang di majelis ilmu. Dan tentunya ini berlaku ketika majelis ilmunya sempit. Kita ini masih kosong, masih banyak tempat duduk ini. Ya, orang yang datang pasti dia duduk di belakang. Masih banyak tempat duduk. Jadi kalau seandainya majelis ilmu atau perkumpulan sudah sesak, sudah penuh, maka di antara adab adalah kita melapangkan tempat duduk bagi kawan-kawan kita yang baru datang. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah, luaskanlah tempat duduk di majelis, baik itu perkumpulan atau majelis ilmu, maka lapangkanlah.
Apa keutamaannya orang-orang yang melapangkan tempat duduk untuk saudaranya yang baru datang? Yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan bagi kalian. Subhanallah. Tentunya dilapangkan ya di surga. Maka ini diantara keutamaan bagi orang-orang yang memberikan tempat duduk bagi orang-orang yang datang belakangan. Dia lapangkan tempat duduk. Dia longgarkan tempat duduk. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan li jalisi alayya thalathun. Orang yang duduk denganku mempunyai 3 hak yang harus saya tunaikan kepada dia. Ibnu Abbas mengatakan orang yang duduk denganku dia mempunyai 3 hak yang harus saya tunaikan. Yang pertama kata beliau, kalau dia berbicara saya lihat wajahnya. Ini yang pertama, ikhwan. Ini sudah kita pelajari. Kalau kawan kita berbicara lihat ke wajahnya, perhatian kita. Kemudian yang kedua, kalau dia baru datang saya sediakan tempat duduknya, saya lapangkan tempat duduknya. Kemudian yang ketiga, kalau dia berbicara saya akan mendengarkannya. Saya juga tidak berbicara. Ketika dia berbicara saya dengarkan. Ini kata Ibnu Abbas. Subhanallah, perkataan seorang sahabat. Jadi Ibnu Abbas mengatakan siapapun orangnya kalau dia duduk denganku 3 hak ini harus saya tunaikan. Yang pertama, ketika dia berbicara lihatlah ke wajahnya. Yang kedua, ketika dia datang belakangan maka lapangkanlah tempat duduk baginya. Nah, seperti itu ikhwan, ini diantara ada dimanapun kita berada. Misalnya di warung kopi misalnya kan, atau di perkumpulan-perkumpulan lainnya misalnya, kawan kita datang belakangan, udah kita sediakan tempat duduknya, kita longgarkan tempat duduk. Tentunya lebih ditekankan ketika di majelis ilmu. Dan ini juga berlaku di tempat-tempat lainnya, di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian ini diantara adab yang paling penting ketika kita melakukan perkumpulan atau majelis, wadhkurillaha fihi. Hendaklah ketika kita mengadakan majelis atau perkumpulan, jangan sempat majelis tersebut luput dari zikir kepada Allah. Baik misalnya kita hanya sekedar briefing, misalnya ada diskusi tentang masalah duniawi, entah sebuah perusahaan melakukan briefing dan lain-lain sebagainya, atau perkara-perkara dunianya, musyawarah berkaitan dengan sosial dan lain-lain sebagainya, maka hendaknya musyawarah tersebut atau perkumpulan tersebut tidak lepas dari zikir kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin." Kaum mereka meninggalkan majlis, la yadhkuruna Allah fi, dan mereka tidak sekalipun menyebut nama Allah di majlis tersebut, illa qamu an mithli jifati himari, melainkan mereka akan berdiri seperti berdirinya bangkai keledai. Wa kana lahum hasratun, dan perkumpulan tersebut akan mengakibatkan penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Ini wanti-wanti bagi kita ikhwan. Jangan sempat kita ngobrol, kita cerita, kita melakukan perkumpulan, tak kita ingat Allah di dalam perkumpulan tersebut. Jangan sempat. Karena dijelaskan di dalam hadis ini, tidaklah suatu kaum mereka bangkit dari satu majelis dan mereka tidak berzikir kepada Allah di majelis tersebut, tidak diucapkan nama Allah, tidak mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya hanya perkara dunia saja, mereka tidak berzikir kepada Allah. Maka kata Rasulullah, ketika mereka bangkit dari majelis mereka tersebut, mereka bangkit seperti bangkitnya bangkai keledai, dan pada hari kiamat mereka akan merasakan penyesalan dari majelis tersebut. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang ini, begitu banyaknya majelis-majelis yang di dalamnya tidak diingat Allah, tidak disebutkan nama Allah, maka majelis yang seperti ini hanya penyesalan saja pada hari kiamat. Maka kita lihat ikhwan, kalau kita lihat majelis ini ya nggak jelas ini majelisnya, ya, ceritakan tentang perkara-perkara aja, tidak ada mengingat Allah, jadi kita tinggalkan aja majelis yang seperti ini sebelum penyesalan bagi kita pada hari kiamat. Jadi jangan kita sempat lalai, misalnya kadang-kadang kita ngobrol sama kawan kita yang dibahas adalah perkara dunia aja, tidak ada zikir di dalamnya. Hati-hati perkumpulan yang seperti ini.
Karena hinanya perkumpulan yang seperti ini sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ketika mereka bangkit dari majelis, selesai dari perkumpulan atau majelis, tak mereka ingat Allah, tidak mereka sebut nama Allah di majelis tersebut, maka mereka bangkit dari majelis tersebut seperti bangkitnya seekor keledai yang sudah bangkai, dan pada hari kiamat mereka akan merasakan penyesalan. Bahkan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, tidaklah suatu kaum mereka duduk di majelis ilmu, mereka tidak bersalawat kepada Rasulullah, mereka tidak berzikir kepada Rasulullah. Insya Allah kita bersalawat ketika kita majelis ini. Nabi Muhammad SAW bersalawat namanya. Makanya disunahkan ketika kita mendengar orang yang berbicara Nabi Muhammad misalnya, disunahkan bersalawat. Karena di dalam hadis ini dikatakan tidaklah satu perkumpulan atau majelis mereka tidak berzikir kepada Allah, tak ingat kepada Allah di majelis, tak disebut nama Allah, dan tidak bersalawat kepada Rasulullah, maka majelis tersebut akan ada kekurangan. Fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan azab mereka, dan kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni mereka. Jadi ini menekankan kepada kita agar setiap perkumpulan yang kita lakukan, majelis-majelis yang kita lakukan, tidak luput darinya untuk mengingat Allah. Dan kata beliau di sini, wa aqalluhu kafaratuhu. Minimalnya kalau tak bisa kita berzikir banyak di dalam majelis, paling tidak ucapkan doa kafaratul majelis sebelum kita bubar dari suatu majelis. Ini paling tidaknya nih zikirnya. Baik musyawarah RT RW dan lain-lain sebagainya, udah tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik misalnya sekedar briefing kantor dan lain-lain sebagainya, maka disunahkan mengucapkan doa kafaratul majelis. Berapa menit lagi waktunya? Karena di antara keutamaan kita menutup majelis dengan doa kafaratul majelis, Rasulullah mengatakan kafaratun lima yakun fil majlis. Dengan kita mengucapkan doa kafaratul majelis sebelum mengakhiri majelis atau perkumpulan, maka itu adalah penggugur kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan majelis. Bisa dipahami ya? Pasti ketika kita duduk di satu majelis ada perkara-perkara yang khilaf, ada perkara-perkara yang salah, maka menutup itu semua dengan mengucapkan doa kafaratul majelis di akhir. Jadi paham ya? Jadi ketika kita ada rapat dan lain-lain sebagainya, tutuplah acara tersebut dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Karena azan sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.